Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi kita dalam seri pengajaran firman Tuhan Yayasan Imamat Rajani dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Kita buka di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bapak Ibu Saudara, judul kita pada saat ini adalah tahu versus mengerti. Maksudnya tahu firman Tuhan versus mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran Alkitab dapat mengerti kehendak Allah dan tidak menjamin seseorang melakukannya. Nah, ketika pengetahuan kita tentang kebenaran semakin bertambah tanpa dimengerti, maka kita bisa terjebak dalam kesombongan rohani. Ini yang berbahaya. Jadi, ketika pengetahuan tentang Alkitab kita bertambah, tetapi tidak disertai dengan pengertian yang benar, ini yang berbahaya, akan orang itu menjadi sombong secara rohani. Nah, hal pengetahuan tentang kerajaan Allah itu pun tidak diberikan kepada semua orang. Hanya kepada mereka yang dikaruniakan. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya pengertian dalam membaca dan mempelajari kitab suci. Kalau kita baca tadi seperti sida-sida yang tidak mengerti. Nah, kita perhatikan gereja akhir-akhir ini banyak pengetahuan, individu-individu hari-hari ini banyak pengetahuan, tetapi krisis dalam pengertian. Jadi di sini ini yang berbahaya. Pengetahuan memang semakin bertambah, tetapi pengertiannya ini yang bahaya, yang tidak digali lebih dalam. Artinya begini, bukan seberapa banyak engkau tahu, tetapi seberapa banyak engkau mengerti. Karena di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jadi di sini untuk saudara tahu tidak butuh usaha. Untuk saudara tahu tidak butuh usaha. Tetapi untuk saudara mengerti itu membutuhkan usaha. Yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah quantity of knowledge, tetapi quality of understanding. Karena kalau kita jumpai, kalau sehari-hari Bapak Ibu Saudara, ada 3 macam pengertian yang melekat di dalam pikiran orang.
Yang pertama itu biasanya orang merasa sudah mengerti. Contoh, saya rasa saya sudah bertumbuh di dalam rohani. Itu perasaan dia. Tetapi harus mempunyai parameter untuk mengukur perasaan itu. Nah, parameternya adalah kebenaran. Artinya, gunakan kebenaran firman Tuhan sebagai tali sifat. Nah, ada juga pengertian yang kedua, yaitu pengertian yang salah. Pengertian yang salah begini. Mereka yang menganggap mereka adalah satu-satunya orang atau satu-satunya gereja atau kelompok yang Tuhan pakai dan yang lain tidak. Ini juga terjadi. Jadi teologi satu mengukur teologi orang lain. Ya kan? Kebenaran yang Tuhan buka ke dia mengukur kepada orang lain. Padahal masing-masing itu dibukakan. Ya, ini namanya pengertian yang salah. Makanya ada kita dengar, oh hanya di gereja ini yang bisa bawa kita ke surga. Hanya di tempat ini yang bisa kita mendapatkan pengertian. Tidak juga. Tetapi yang ketiga adalah bagaimana kita menyajikan pengertian yang benar. Bukan pengetahuan, bukan adu pengetahuan. Tetapi bagaimana kita membuka kepada jemaat, kepada sesama kita dengan pengertian yang benar. Nah, mengapa pengertian begitu penting, Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena pengertian adalah dasar untuk berbuah. Coba lihat di dalam Matius 13 ayat 18, 19 dan 23. Jadi pengertian itu adalah dasar untuk berbuah, bukan pengetahuan. Nah, dalam ayat ke-18 Matius 13 berkata, "Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan." Ayat yang ke-23, "Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Jadi pengertian itu penting karena ia adalah dasar untuk berbuah. Makanya Tuhan Yesus bilang, ketika mengerti, karena itu ia berbuah. Bukan karena pengetahuan maka dia berbuah. Ya, ini yang harus kita concern. Harus stressing di dalam pengertian. Apa maksudnya ini? Kan begitu. Nah, yang menjadi penghambat orang Kristen, mereka tidak berbuah. Ya, kenapa yang menjadi penghambat? Sehingga orang Kristen tidak berbuah. Bukan karena mereka tidak baca firman. Bukan karena mereka tidak mendengar firman Tuhan. Tetapi karena kurangnya pengertian, bahkan yang lebih parah, mereka salah nangkap. Terus ajarnya juga salah. Makanya pengertian itu membutuhkan usaha untuk menghasilkan buah. Nah, di dalam usaha itu dia harus berjuang. Jika kita benar-benar mengerti, maka mustahil kita tidak melakukannya. Iya kan? Contoh, tanpa pengertian yang benar, kita tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam kenaikan kelas kehidupan. Kalau kita mengerti, pasti kita dapat menyelesaikan. Nah, masa ujian merupakan pembuktian apakah selama ini kita hanya memiliki pengetahuan atau pengertian tentang firman Tuhan. Jadi di sini pengertian adalah penentu apa yang kita alami. Apa yang kita pahami akan menentukan apa yang kita percaya. Apa yang kita percayai akan menentukan apa yang kita alami.
Ya, pengalaman. Nah, di sini pengertian yang salah akan menentukan iman-iman yang salah. Iman yang salah akan menentukan pengalaman-pengalaman yang salah. Contoh dalam Alkitab, orang yang hanya memiliki pengetahuan. Sini intinya kita akan bahas di dalam Alkitab. Orang yang hanya memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan, bahkan mereka menguasai Taurat, tetapi tidak ada pengertian tentang Tuhan dan firman-Nya. Jadi bisa dibedakan pengetahuan tentang firman, ya, tetapi tidak mengerti, tidak ada pengertian tentang Tuhan dan firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga mereka binasa. Dan ini yang kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara terus terang kepada mereka yang memiliki pengetahuan tentang firman, tetapi tidak mengerti. Makanya coba kita buka di dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Tuhan Yesus menolak menjadi imam. Nah, contoh di dalam Alkitab ini, ya, mereka mengerti. Biasanya kita lihat waktu Tuhan Yesus melayani, itu ya yang mengerti dan menguasai pengetahuan tentang firman adalah imam-imam. Nah, coba kita buka di dalam Lukas 16. Di sini ada poin yang straight to the point. Tuhan Yesus beritakan, ini bukan firman nubuat, bukan firman ilustrasi, bukan perumpamaan, tetapi ditujukan kepada seseorang. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-19. Coba perhatikan, kalau kita lihat korelasinya dengan Hosea 4 ayat 6, Tuhan menolak engkau menjadi imamku. Dalam Lukas 16 ayat 19 berbicara begini. Ini contoh ya, orang yang punya pengetahuan tetapi tidak mengerti. Demikian firman Tuhan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kenapa Tuhan Yesus sengaja khusus menyebut tentang jubah ungu ini? Apa yang terjadi pada jubah ungu di waktu yang kemudian? Karena memang ada maksud, itu korelasinya dengan Hosea 4 ayat 6 itu, imam. Jadi di sini kepada siapa firman nubuatan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal 3 ayat yang kedua, waktu Yesus melayani ada dua orang yang menonjol. Ada dua imam, seolah-olah ada dua imam. Coba kita lihat, ditujukan kepada siapa? Kepada imam besar Hanas dan Kayafas. Kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Seolah-olah dua imam besar, ada dua, yaitu Hanas dan Kayafas. Mari kita lihat ya. Ini Tuhan tujukan kepada mereka dan kita cari tahu siapa mereka sebetulnya. Hanas ini adalah imam besar yang sudah menjabat. Artinya sudah demisioner. Dan karena dia itu memiliki suatu kedudukan yang sangat terhormat, maka dia tetap disebut imam besar. Seperti kalau kita, biarpun pendeta sudah tua, sudah tidak melayani, tetap disebut pendeta. Ya kan? Kalau di Amerika, mantan presiden tetap disebut Mr. Presiden. Nah, Hanas ini dia juga disebut ya imam besar karena dia pernah menjabat imam besar.
Sedangkan Kayafas adalah menantunya yang merupakan imam besar yang aktif, in charge-nya dia. Dia yang imam besar. Tetapi ya, dia punya mertua Hanas ini punya pengaruh berkuasa. Artinya mungkin antara junior dan senior. Mertua dan anak mantu. Nah, Hanas atau Ananos ya, kalau kita cek di dalam sejarah imam, dia adalah putra Set. Dia diangkat menjadi imam besar pada tahun 6 Masehi. Dan dia berakhir pada tahun 15 Masehi. Namun Hanas masih disebut imam besar sesudah tahun 15 Masehi. Kan Tuhan Yesus melayani umur 30 tahun. Tetapi tetap mereka itu sudah Kayafas yang jadi imam besar. Tapi tetap mereka tetap menyebut Hanas adalah imam besar. Nah, Hanas ini ya, perhatikan baik-baik. Hanas ini memiliki 5 putra. Dalam sejarah 5 putra ini juga menjadi imam-imam sesudah ya Tuhan Yesus terangkat. Dan sesudah juga Kayafas demisioner, sesudah Kayafas meninggal. Nanti kita akan ketemu di situ. Nah, Kayafas ini menantunya ini menjadi imam besar. Nah, putra Hanas ya, saya cek itu di dalam sejarah imam di Israel. Putra Hanas itu ada 5. Pertama namanya Eleazar, kedua namanya Yonatan, ketiga namanya Theophilus, keempat namanya Matias, dan kelima namanya Hanas. Biasanya pakai orang tua ya. Jadi junior dan senior. Hanas junior ini biasanya. Nah, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar kok di dalam Yohanes 18 ayat 13. Jadi mungkin ada juga anak perempuan tetapi kawin dengan Kayafas dan menjadi imam besar. Nah, kalau kita perhatikan dalam Yohanes 18 ayat 13, coba kita lihat waktu mereka mengadili Tuhan Yesus. Yohanes 18 ayat 13, lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas yang tua ini, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Pada tahun ya Tuhan Yesus diadili, Kayafas menjadi imam besar. Nah, pada sidang pengadilan yang mengadili Yesus, Hanas melakukan penyelidikan pendahuluan sebelum pengadilan resmi yang dikepalai oleh Kayafas. Jadi pada waktu itu, walaupun pemerintah Romawi mengakui Kayafas adalah imam besar yang aktif yang resmi, namun Hanas karena pengaruh pribadinya mengambil bagian sesuai kekuasaannya secara praktis, dan yang menurut pengertian murni orang Yahudi juga adalah haknya, masih diakui. Nah, sekarang kita lihat imam besar Kayafas ini. Jadi di sini kita bahas dulu mereka supaya kita ngerti kenapa kok bisa langsung kepada mereka nih Lukas 16 ini. Nah, Kayafas ini adalah nama Helenistiknya. Nama Ibraninya adalah Yosef ben Kayafah. Jadi imam besar Yosef yang bergelar Kayafas ini, itu dia bisa dicari dalam kitab sejarah di Antiquities ya, of the Jews. Nah, Kayafas bertugas sebagai imam besar dari tahun, perhatikan, Kayafas bertugas, dia imam besar dari tahun 18 Masehi sampai tahun 36 Masehi. Kayafas diangkat oleh prokurator Valerius. Nah, Kayafas ini dia menjabat imam besar agung pada saat tampilnya Yohanes Pembaptis. Kita bisa lihat di dalam Lukas 3 ayat 2 itu nanti. Nah, coba kita perhatikan. Waktu Tuhan Yesus bilang ada seorang yang berpakaian jubah ungu. Apa yang terjadi dengan jubah ungu? Kayafas, Bapak Ibu Saudara, dalam pengadilan kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah yang mengoyakkan jubahnya. Waktu dia adili Tuhan Yesus, waktu dia tanya siapakah engkau? Dan ketika Tuhan Yesus menjawab, dialah yang mengoyakkan jubahnya. Jubah ungu itu. Apa yang akan terjadi? Coba lihat. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Markus 14 ayat 60 sampai ayat yang ke-64. Firman Tuhan berkata, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang
dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Bapak ibu saudara, orang Yahudi zaman itu takut menyebut nama Tuhan. Mereka sangat takut menyebut nama Yahweh. Makanya mereka katakan, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Konotasinya Yahweh. Atau kalau kita tahu YHVH, artinya Yod He Vav He. Nah, kita lihat ayat 62. Waktu dia bilang, "Apa engkau Mesias, anak yang terpuji dari anak yang terpuji, Yod He Vav He," ya, apa jawab Yesus? Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Waktu Yesus bilang "akulah dia", bahasa Yunaninya ego eimi. Hanya Tuhan yang mengatakan akulah aku. Aku adalah aku. Jadi bahasa Yunaninya ego eimi. Kalau dalam bahasa Ibrani ani hu. Yod he vav he. Jadi kalimat ini, perkataan ini hanya boleh diucapkan oleh Tuhan saja. Makanya kita lihat reaksi daripada imam besar ini ketika Yesus mengatakan ego eimi. 63. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Karena Yesus sudah mengatakan demikian. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu ya, mereka dengan suara kencang, ya, dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Zaman itu mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah. Jadi harus dihukum mati. Jadi di sini firman nubuat Tuhan Yesus ini benar-benar terjadi. Diakibatkan oleh karena apa? Mereka tidak mengerti tentang firman. Mereka hanya punya pengetahuan. Nah, coba lihat kembali ke Lukas 16. Waktu Tuhan berbicara lalu dia melayani, karena orang ini tidak mengerti, dia straight to the point sebetulnya kepada imam besar ini. Mari kita lihat bukti-buktinya. Ini bukan ilustrasi, bukan perumpamaan. Tetapi kalau ada orang bilang ilustrasi, ada orang bilang perumpamaan, tergantung kebutuhan saja. Ya, kalau saya boleh mengatakan bahwa ini dia langsung kepada imam besar, karena langsung kepada jubah ungu. Makanya di sini Lukas 16 ayat 23 berkata, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kalau kita lihat dialog mereka, dia lihat kok enak sekali kan, kalau dia minta kan, orang kaya minta setetes air, Bapak Abraham minta dong supaya Lazarus kasih akan tetes air, begitu ya. Nah, kita lompat di ayat yang ke-27. Kata orang itu, waktu Abraham bilang gak bisa, kita udah gak bisa ketemu. Nah, kata orang itu, kalau demikian, kata si orang kaya, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi orang kaya ini meminta supaya Lazarus diutus untuk pergi kepada rumah ayahnya, di rumah ayahnya. Yang jadi juga kita kenal di sini bahwa orang kaya ini mengenal Bapak Abraham, dan Bapak Abraham juga menyebut dia anak. Nanti dibaca ya dengan lengkap. Nah, ayat yang ke-28. Dia bilang begini, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Tadi saya sudah katakan di depan, Hanas mempunyai 5 anak.
Ya, menantunya si Kayafas ini. Jadi dia bilang, waktu dia di alam maut, Tuhan Yesus sudah nubuatkan dan terjadi. Ya, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, dia bilang pada saudara-saudara itu, bilang akang. Nah, ayat 29, apa jawab Bapak Abraham? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Maksudnya di sini Abraham merujuk kemungkinan besar bahwa di keluarga si orang kaya itu dapat diselamatkan kalau mereka mendengar kesaksian para nabi. Kesaksian para nabi, kesaksian Musa berbicara tentang Mesias, berbicara tentang Yesus. Yang tadi kita sudah baca juga di kitab Yesaya. Karena mereka tidak mengerti. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul yang mana Sida membaca kitab Yesaya. Dan jadi pertanyaan begini, waktu dia di alam maut, kenapa si Kayafas ini berpikir terhadap kelima saudara iparnya, bukan kepada istrinya selagi dia mengalami siksaan di alam maut? Kalau kita kan berpikir, kenapa ya dia tidak berpikir tentang istrinya atau anak-anaknya untuk diutus untuk bilang sama mereka? Karena begini Bapak Ibu Saudara, karena saudara-saudara iparnya itu memiliki dampak keimaman bagi seluruh Israel. Karena menurut sejarah 5 ini juga mereka menjabat imam. Tergantung dalam masa itu. Nah, mereka adalah para imam-imam besar yang masih hidup. Sementara Kayafas ini sudah mati. Oh, tahu dari mana sudah mati? Kan begitu. Jadi karena saudara-saudara iparnya ini memiliki dampak keimaman, supaya apa? Mereka bisa berbicara, memberitahu bahwa inilah Yesus Allah yang menjadi manusia. Dan keselamatan ada hanya di dalam Dia. Jangan sampai kalian dengan pengetahuan yang begitu besar, kalian menjadi sengsara kayak saya. Kira-kira begitu. Tolong bilangin, Bapak Abraham bilangin sama Lazarus, sampaikan demikian kepada mereka supaya apa? Saudara-saudara saya ini ya, mereka bisa berbicara kepada seluruh Israel sebagai imam besar bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri yang menjadi manusia, yang saya koyakkan jubah waktu saya tanya dan dia mengatakan ego eimi anihu, yang saya dan kalian semua tolak, bahkan kita salibkan dia. Kira-kira begitu. Artinya dia ingin menyampaikan sesungguhnya keselamatan Israel ada di dalam Yesus Kristus, yang mereka adili dan menjatuhkan hukuman mati pada dia. Coba lihat ayat 30. Kembali ke Lukas 16 tadi. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kemungkinan ya, Kayafas ini lupa dia. Waktu dia lagi berkuasa, apa yang terjadi waktu Yesus melayani? Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Coba kita ingat. Ya, kalau kita kembali lagi. Pada waktu Tuhan Yesus melayani, imam besar itu sudah ada. Sudah bahkan mereka mengutus dan mengikuti Yesus. Mencari kesalahan kan selalu. Pada waktu Tuhan Yesus melayani, ada enggak orang yang mati yang mati dan dibangkitkan? Bahkan heboh kan? Salah satunya adalah Lazarus. Waktu Lazarus mati, ya, saudara ya Marta dan Maria ini, itu heboh waktu itu.
Tapi mereka tidak mau percaya, bahkan mereka punya rencana untuk membunuh kan sama Lazarus. Dan diperintahkan oleh imam besar. Dia lupa waktu Tuhan melayani, Tuhan membangkitkan orang mati, nah ada orang yang percaya. Karena apa? Pengetahuan mereka tentang firman, bukan mengerti tentang firman. Jadi di sini ya, Lazarus dibangkitkan. Tetapi imam besar gak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang terjadi. Jadi ini ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan perumpamaan, tetapi ini ada satu sabda dan membuat apa yang akan terjadi dengan si orang kaya atau yang berjubah ungu itu. Menurut sejarah, Kayafas menjabat sampai tahun 36 Masehi. Di dalam catatan sejarah, karena di tahun 36 Masehi dia meninggal dunia, wafat. Berarti setelah Yesus naik ke surga, mereka juga menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Apalagi pada waktu mereka salibkan, pada waktu Tuhan Yesus mati dikuburkan, ya, ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita tahu ceritanya kan? Tetapi juga imam-imam menyogok orang-orang untuk bilang dusta itu. Mereka udah curi mayatnya, kan begitu. Artinya ya Kayafas ini lupa. Dia kasih tahu kepada Bapak Abraham, tolong dong bilang, suruh Lazarus, padahal sewaktu Tuhan Yesus juga bangkit. Dia sendiri tidak mempercayai. Makanya Abraham bilang, gak mungkin mereka mau percaya. Karena ada kesaksian, Yesus sudah kasih tahu. Sebelum dia datang, dia sudah kasih tahu kedatangannya, ya, kelahirannya seperti apa, penderitaannya seperti apa, dia akan mati, dia akan bangkit. Sudah diberitahu, mereka tahu sebetulnya. Jadi di sini orang-orang Yahudi waktu Tuhan Yesus dibangkitkan tidak mau percaya kepada Yesus, ya, termasuk Kayafas ini. Bahkan mereka menuduh bahwa orang lain katanya yang disalib. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Kayafas sebelum dia mati, dia sudah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Dia menangisi nasib dia, jangan sampai semua orang Israel binasa oleh karena ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan kejar pengetahuan tentang firman. Tetapi kita harus lebih sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan melalui roh kebenaran, supaya dia membuat kita mengerti apa yang kita pelajari. Jangan terlalu banyak dimasuki ya unsur-unsur teologi, pengajaran-pengajaran manusia. Tetapi minta Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Supaya kita tidak binasa. Dan ini juga, firman ini juga berlaku kepada kita. Banyak kan dari kita, kalau kita sudah bisa ngomong tentang firman, apalagi sudah bilang di luar kepala, seolah-olah dia soko guru. Belum tentu kalau dia pelaku. Kalau untuk menghafal firman, Anda tiap hari aja hafal bisa kok. Tetapi mengerti tidak. Ya, jadi di sini ya, bagaimana caranya supaya kita memperoleh pengertian? Jadi udah paham ya bahwa Yesus itu langsung to the point kepada kedua orang ini, terlebih kepada Kayafas. Hati-hati dengan kita. Nah, kita akan lihat ya, saat ini kita akan cari tahu bagaimana caranya. Tentunya ada caranya untuk memperoleh pengertian. Karena apa? Untuk tahu firman cukup dengar. Ya kan? Untuk tahu firman cukup mendengar. Tetapi untuk mengerti, Anda dan saya tidak cukup hanya mendengar. Tetapi kita harus yang pertama, ya. Supaya kita memperoleh pengetahuan yang pertama adalah pengulangan.
Dan ini adalah perintah. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga, dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, firman ini, Yesus ini sendiri berulang-ulang menyatakan dirinya selama 40 hari. Jadi terjadi pengulangan supaya apa? Mereka percaya bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu sudah naik ke surga. Ya, dan supaya kita mengerti, ada pengulangan dia menampakkan diri. Dia bersama-sama. Hari ini kita harus mengerti, dia sudah ada di surga. Dan sebelum dia naik 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Dan dia naik akhirnya. Kalau mungkin cuma 1-2 kali mereka pikir hantu mungkin yang naik. Jadi untuk mengerti dulu apa yang dia selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Jadi di sini terjadi pengulangan supaya kita mengerti. Firman kalau cuma 1 kali 2 kali kita tidak bisa mengerti. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang, orang sudah dengar, saya sudah dengar ini firman, diulang lagi. Saya sudah tahu dari sini pasti mau ke situ. Biasa begitu kan? Karena dia udah hafal tracknya. Tetapi hafal tetapi tidak ngerti. Coba lihat Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Ini perintah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Coba. Kalau sekarang kita bilang ya nggak ada kerjaan kali. Kalau sekarang kan beda ya yang dunia didik kepada kita. Ketika kita ya kumpul dengan anak-anak kita masing-masing kepada medsos kita, kepada handphone kita, bapak dengan asik sendiri, mama dengan asik sendiri, anak-anak juga sendiri. Lagi duduk di rumah nggak mengulangi firman Tuhan. Lagi berjalan-jalan nggak ngobrol-ngobrol pada sepi. Lagi tiduran, lagi bangun begitu. Tapi di sini Tuhan katakan ulang. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pengulangan adalah kunci mengerti isi akan pewahyuan Alkitab. Ulang-ulang aja. Banyak orang dengar satu kebenaran, ya, langsung tutup telinga kepada kebenaran yang lain. Mengapa pengulangan dibutuhkan? Karena pengetahuan firman dan pengertian jarang diperoleh pada saat yang bersamaan. Ulang lagi, karena pengetahuan dan pengertian jarang diperoleh pada saat yang bersamaan. Tetapi terkadang perasaan sok tahu akhirnya membuat kita gagal mengerti. Saya juga berpikir saya sudah tahu Tuhan, tetapi saya banyak yang gak mengerti. Ketika saya mengalami satu pengalaman, saya bilang Tuhan, saya tidak mengenal Engkau ternyata. Banyak hal yang saya tidak tahu, ternyata saya pikir saya sudah tahu. Tetapi saya tidak pernah banyak yang tidak pernah mengerti pekerjaan Tuhan itu seperti apa. Terkadang kita memvonis orang, oh orang ini udah gak layak. Tetapi Tuhan bilang layak. Kita bilang layak, Tuhan bilang enggak. Jadi artinya ketika kita sudah dengan Tuhan, sebaiknya kita mengerti maksud Tuhan. Kalau kita bertemu dengan orang-orang, katakanlah dengan kasus-kasus yang begitu rupa, kita jangan juga jadi parameter untuk kita ambil firman langsung jadikan ukuran. Tanya apa maksudnya, mengerti enggak kita apa yang Tuhan ketemukan dengan dia. Nah di situ baru kita bisa mengerti, oh ini ternyata pengetahuannya ini. Karena apa? Satu ayat bisa dipakai untuk 1000 orang bisa.
tergantung apa yang orang mau mengerti maksud daripada Roh Kudus. Ya kan? Ingat kan waktu Daud juga begitu? Waktu berhadapan dengan musuh orang Filistin. Di pagi hari dia bertanya Tuhan, serang bagaimana Tuhan ini? Tuhan bilang begini. Sore hari musuh yang sama di tempat yang sama, dia tetap tanya, Tuhan kasih tahu. Oh lain, sekarang kamu kurung lingkari. Atau bagaimana ya, pokoknya kita baca itu yang mana berbeda. Jadi kita ini harus bisa, ya, pengulangan adalah kunci untuk mengerti. Karena apa? Pengetahuan dan pengertian jarang diperoleh pada saat yang bersamaan. Artinya kita jangan sampai gagal untuk mengerti. Karena apa? Sok tahu, sok pintar. Terus yang kedua, kunci yang kedua. Ketika kita pengulangan, kita harus ada perenungan. Mazmur 1 ayatnya yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya tidak tahu imam besar ini dia merenungkan gak siang malam tentang Taurat. Sehingga ketika datang seseorang yang dijanjikan mereka menolak. Ya kan? Padahal kan kalau orang rayakan Natal, Mika 6 bertulis, di dalam Lukas 2 juga ditulis. Orang suka baca di Perjanjian Lama. Tetapi yang aneh, ya, ahli-ahli perbintangan yang lebih tahu, orang-orang Majus. Dia datang, dia kasih tahu, dia cari tahu, dan dia bilang, karena dia juga kurang mengerti, dia pikir kalau raja itu datang ke kota raja, lahirkan begitu. Dia datang kepada Herodes. Herodes juga paranoid, sampai takut, oh berarti ada raja lain yang bisa gantikan kan. Pengetahuan orang Majus pikirkan begitu. Nah itu juga, dan dipanggillah ahli-ahli Taurat, mereka pun tidak memahami. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Renungkan apa yang kita baca. Jangan hanya sambil lalu atau bacanya terburu-buru. Kalau kita lagi membaca, ya, gunakan tools, atau kita lagi mendengarkan pengajaran firman Tuhan, jangan cuma makan kacang, makan apa-apa terus dengar aja sudah, yang penting so ibadah. Tetapi gunakan tools, ada buku, ada notes untuk mencatat apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Atau mungkin kalau kita tidak mengerti, kita gunakan zaman sekarang, bisa kita googling. Atau kita cari referensi Alkitab terjemahan yang lain untuk mencari arti yang lebih dalam apa yang dimaksud oleh bacaan itu sendiri. Jadi di sini perenungan itu berarti kita apa? Ada juga aktif, tidak ya pasif. Aktif, merenungkan itu tuh aktif. Siang dan malam. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi apakah pengetahuan itu sudah cukup? Atau kita harus ada pengertian? Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ya, ketika kita pengulangan ada juga masuk kepada penyelidikan akan firman Tuhan. Coba lihat, ketika kita menyelidiki firman, hati kita lebih baik. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi di sini Tuhan juga minta supaya kita juga ya menyelidiki, jangan sampai ya orang yang memberitakan juga itu salah. Terus kita main ya, istilah kalau komputer garbage in, garbage out. Yang masuk sampah ya yang keluar juga sampah.
Jadi kita juga disuruh habis kita dengar, seperti juga pengajaran-pengajaran di seri Imam Matrajani, perlu diselidiki. Jangan sampai kita juga mungkin ya salah, ya bisa dikoreksi, langsung dikasih tahu. Oh Pak Roni, itu ada kesalahan. Kan jadi kita berubah ke depan. Jangan sampai sudah, yang penting sudah so dengar sebenar itu. Jangan. Ada yang namanya cek juga, ada dikontrol juga. Check and recheck, saling kontrol kita. Karena firman itu bilang menyelidiki. Dan ketika kita menyelidiki, hati kita menjadi baik. Apa benar itu ya? Tentunya di dalam penyelidikan itu harus ada kerelaan hati. Rela mau menyelidiki. Sekalipun menurut Anda itu salah apa yang saya katakan, tolong diselidiki. Nanti kasih masuklah di dalam komen-komen terus, tolong Pak ada kekurangan atau apapun. Dan itu terjadi interaksi. Apakah itu benar demikian? Nah gitu kan. Nah jadi ketika kita selidiki, apa kata pemazmur? Mazmur 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tetapi banyak orang sudah tidak mau pakai kata yang terakhir ini. Kenapa? Dia pikir dia pinter, tetapi dia tidak mau menyelidiki. Jadi mari kita, Bapak Ibu Saudara, kalau firman itu tersingkap, baru terjadilah benar-benar saya masih dalam kata firman tadi betul-betul bodoh. Belum banyak mengerti. Bukan membodoh-bodohi diri, tetapi menurut kata firman, bodoh ini dalam pengertian saya sekarang tahu, kemarin saya nggak tahu. Dan sekarang sudah tersingkap firman ini. Kemarin saya bodoh, sekarang saya sudah diberitahu, pengetahuan bertambah dan saya mengerti. Masih ada ayat lagi, Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ketika kita mulai mau menyelidiki, minta roh hikmat kepada Tuhan supaya ada pewahyuan datang kepada kita. Pewahyuan itu bukan firman baru, tetapi dibuat pembukaan mengerti tentang firman itu dengan hal-hal yang baru dengan dasar firman itu. Jadi sampai hari ini pewahyuan masih tetap ada, tetapi sudah tidak boleh lagi dijadikan firman untuk ditulis, untuk ditambah-tambah. Itu maksudnya. Banyak orang bilang saya sudah tidak percaya, sudah tidak ada pewahyuan. Itu salah mengerti. Pewahyuan sampai hari ini tetap ada, tetapi sudah tidak lagi ditulis untuk dijadikan kitab tambahannya, ada tambahan dari nabi ini, hamba ini, bukan, tetapi pembukaan hal yang baru. Karena roh itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang tentang bagaimana kita pelajari tentang firman Tuhan itu. Jadi jangan juga terlalu juga strike to pengetahuan yang begitu, tetapi hendaklah engkau mengerti. Coba lihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-44 berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kan benar, semua yang tertulis tentang Yesus
sudah ada di kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur, kitab-kitab para nabi. Tetapi yang memegang kitab Taurat Musa tidak mengerti, maka dia binasa. Kita yang sudah pegang kebenaran, jangan sampai kita binasa karena pengetahuan. Pengetahuan tidak membawa kita kepada sorga, tetapi pengetahuan dan pengertian itu yang bisa bawa kita. Ya, Tuhan akan menjemput kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menutup pengajaran kita, ya, dengan judul tahu versus mengerti. Begini, level pengertian menentukan level, ya, kelipatan buah. Ya, level pengertian menentukan level kelipatan buah. Coba lihat apa kata Tuhan Yesus, Matius 13 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dengar dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Jelas ya, mengerti maka berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi di sini bukan tingkat pengetahuan tetapi tingkat pengertian. Filipi 3 ayat 16 berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi tingkat pengertian. Makanya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, entah kita jemaat biasa, entah kita pendeta biasa, atau kita sebagai pemimpin umat, hendaklah kita merasa bodoh di hadapan Tuhan untuk firman yang kita belum mengerti. Jangan kita menjadi sok-sok tahu, bahkan kita menjadi orang yang seolah-olah lebih pintar dari Roh Kudus. Saya akhiri dengan cerita begini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat 24 tua-tua, mereka sudah mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Mereka sudah mendapatkan mahkota. Tetapi mereka tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Pada waktu orang menyembah Tuhan, mereka melemparkan mahkota mereka di kaki Tuhan. Dan mereka berdiri meninggalkan tempat kedudukan mereka dan mereka menyembah Tuhan. Itu artinya apa? Kita juga harus bisa, apapun kedudukan kita, kita harus melepaskan apa yang kita punya dan kedudukan kita, dan kita mau sembah Tuhan dalam pengertian. Firman-Nya harus kita hargai. Firman-Nya harus kita mengerti. Jangan kita menjadi orang yang sok tahu. Nah, makanya ada rumor begini. Ada 3 katanya orang, ada 3 perwakilan waktu mereka meninggal. Waktu mereka meninggal, ya, menghadap Tuhan untuk terima mahkota. Yang pertama jemaat biasa. Waktu jemaat biasa, ya, karena mereka suka menyelidiki firman dan mereka mengulangi seperti kira-kira pelajaran begini. Waktu mereka mati menghadap Tuhan, Tuhan mau kasih mahkota. Tuhan datang berdiri, Tuhan samperin tempat mereka. Dan Tuhan pakaikan mahkota. Maka pendeta-pendeta dan juga pemimpin-pemimpin umat ada 2 langsung berpikir, waduh, jemaat biasa aja itu jemaat saya loh dapat penghormatan. Bagaimana dengan saya ya? Kan begitu. Waktu mewakili pendeta-pendeta biasa, Tuhan Yesus bilang tampil ke depan. Jadi disuruh maju. Kalau orang itu Tuhan Yesus datang sampai tempat duduk yang jemaat. Tetapi kalau pendeta-pendeta disuruh maju. Dan Tuhan Yesus juga berdiri dan memakaikan mahkota. Yang satu yang akan mewakili pendeta-pendeta, ketua-ketua pembesar. Kalau sekarang apa ya? Ketua-ketua sinode mungkin. Ketua-ketua MD dan ya pokoknya
pemimpin-pemimpin pusat mereka pikir, wah apalagi dengan saya ini, penghormatan seperti apa yang akan Tuhan Yesus berikan kepadanya. Dipanggillah dia. Waktu dipanggil, Tuhan Yesus bilang, datang ke tempat ini, di depan saya. Tuhan tetap duduk. Tuhan pakaikan mahkota, dia kecewa, dia bilang, Tuhan, mereka jemaat biasa, mereka pendeta-pendeta yang saya suka, yang seringkali saya suka angkat mereka. Kenapa Tuhan kasih kehormatan berdiri? Kenapa saya Tuhan malah duduk dan saya yang berlutut dan Tuhan pakaikan mahkota? Ini hanya ilustrasi aja. Artinya dalam pesan ini apa? Tuhan katakan, saya gak mau berdiri. Saya takut kalau saya berdiri, tempat duduk saya diambil sama kamu. Banyak kan demikian. Mentang-mentang Tuhan Yesus bilang kan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Tetapi biasanya kalau sudah terpilih menjadi pembesar, maunya dilayani, bukan melayani. Dan mendidik para pendeta-pendeta biasa untuk apa? Suka bilang cari muka. Yang dekat dengan dia, yang dekat dengan api akan mendapatkan jabatan. Ini praktek yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya dari sini mari kita mengerti konsep daripada firman Tuhan. Demikian ya firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu.
ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menghormati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengerti apa yang menjadi pengetahuan kami bukan itu yang kami sandarkan, tetapi pengetahuan yang kami miliki akan membuat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan terhadap kami. Jamah kami semua Tuhan, kami semua yang menyaksikan program ini, Tuhan Yesus buka pikiran kami untuk kami mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang dimaksud oleh firman ini, sehingga kita mau Tuhan untuk dengan sukacita, dengan rendah hati menerima firman-Mu Tuhan, baik itu menegur kami secara pribadi ataupun secara kelompok Tuhan, karena Engkau berkata, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kami mau tobat ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, juga tempat ini selalu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi tempat pemulihan bagi semua bangsa lewat kebenaran firman Tuhan yang disiarkan dari tempat ini di Desa Kembe 1 Yayasan Imamat Rajani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita. Dengan iman kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Oleh firman Tuhan kami diselamatkan oleh Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan menadahkan tangan kami ke atas-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus, kami mau melepaskan berkat bagi bangsa Israel di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa Israel ya Tuhan. Berkati keamanan mereka, berkati ekonomi mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, berkati batas tanah mereka. Kami percaya semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini kami menerima berkat, kasih karunia daripada Bapa dan perantaraan dengan Roh Kudus, juga anaknya Yesus Kristus yang menjadi firman yang menghidupkan kami. Kami percaya Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu, kami diberkati oleh-Mu ya Tuhan dengan kuasa yang ilahi. Dan kami dengar malam ini saat ini Tuhan, kami percaya baik malam, baik siang, baik pagi, kami akan mengulang membicarakan tentang firman-Mu dan berkat-berkat ini menjadi bagian kami. Terima kasih atas berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah menerima firman Tuhan dan berkat Tuhan mengatakan semuanya, amin. Tuhan Yesus memberkati.